Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Rani Sitomyang SPD, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 41 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mind mapping anti korupsi dengan pengampu materi Ibu Yanmur Mahlia SST MKes. Mind mapping sederhana anti korupsi akan membahas tentang yang pertama, pengertian dari korupsi, ciri-ciri korupsi, penyebab korupsi, jenis-jenis korupsi, tindak pidana korupsi, nilai-nilai dasar anti korupsi, bagaimana cara mencegah korupsi, dan sistem integritas nasional. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, corruptus, corrumper, dari bahasa Inggris corruption, corrupt, dari bahasa Belanda korupsi, artinya adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Adapun yang menjadi ciri-ciri dari korupsi adalah 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam adalah mengkhianati kepercayaan. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah 1. Penegakan hukum tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. 3. Langkanya lingkungan yang anti korup. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Dan yang terakhir adalah gagalnya pendidikan agama dan etika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, ada 7 jenis korupsi yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem dapat dilakukan dengan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan juga penerapan prinsip good governance. Sedangkan untuk perbaikan manusia dapat dilakukan dengan cara memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Bagaimana penerapan nilai-nilai anti korupsi? Mari kita saksikan. Tepat waktu mengajar siswa di dalam kelas merupakan salah satu nilai dari disiplin. Melakukan absensi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan merupakan suatu nilai tanggung jawab. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab merupakan nilai dasar dari anti korupsi. Demikianlah penjelasan saya tentang mind mapping anti korupsi dan penerapannya. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Salam ASN hebat.